Jadi dari berlian mentah, kalau misalkan dibuat menjadi bulat, itu otomatis hilangnya akan banyak sekali. Ya, mungkin kalau dari ketemu mentahnya itu misalkan 10 karat ya, itu kalau dibuat bulat ya benar-benar perfect bulat sempurna ya dengan kondisi yang benar-benar bagus gitu ya. Itu mungkin hilangnya bisa sekitaran 70%. Halo, ketemu saya lagi dengan Sumar Paramita. Kenapa sih berlian yang bulat itu selalu lebih mahal daripada berlian yang bentuk lain? Ya, misalkan seperti bentuk hati, heart shape, terus bentuk kayak kotak ya, square, emerald, cushion, radiant, terus ada lagi bentuk markis dan lain sebagainya. Jadi dari berlian mentah, kalau misalkan dibuat menjadi bulat, itu otomatis hilangnya akan banyak sekali. Ya, mungkin kalau dari ketemu mentahnya itu misalkan 10 karat ya, itu kalau dibuat bulat ya benar-benar perfect bulat sempurna ya dengan kondisi yang benar-benar bagus gitu ya, itu mungkin hilangnya bisa sekitaran 70%. Jadinya misalkan bisa aja cuma 3 karat gitu ya. Nah, tapi kalau di bentuk lain itu kemungkinan yield yield itu dalam arti yang didapat dari hasil potongannya itu bisa lebih banyak. Ya misalnya mungkin hilangnya cuma bangsa 40-50%. Jadi otomatis misalkan kalau dari yang 10 karat itu kalau dibentuk menjadi bulat itu mungkin jatuh-jatuhnya menjadi 3 atau 4 karat. Dan kalau misalkan dibentuk sebagai bentuk lainnya mungkin bisa jatuhnya di sekitar 50%, mungkin 5 sampai 6 karat. Jadi bisa dibayangkan bedanya, karena itu pasti ada perbedaan dari harga ya. Jadi ada yang namanya Rapaport. Rapaport itu adalah daftar harga dari internasional ya. Yang mana Rapaport itu juga ada terbagi dua, yaitu harga dari bentuk sendiri bulat dan ada bentuk di luar dari bulat, yaitu persip. Persip itu bisa mencakup untuk bentuk-bentuk lainnya seperti heart shape, square, persip, bentuk markis, bentuk cushion, bentuk emerald dan lain sebagainya di luar dari bulat. Nah, itu masuk mengacu kepada yang bentuk dari Rapaport dari bentuk persip ya. Nah, dari bentuk heart shape dan persip itu sudah ada perbedaan bangsa 10-20% per karat. Nah, jadi perbedaannya bulat lebih mahal. Apabila ada mau menjual atau membeli, jangan salah ambil harga ya. Kalau yang bulat ambil di kategori bulat, kalau mau ambil yang bukan bulat ambil di persip ya. Jadi jangan sampai salah ambil perkiraan harga. Akan rugi nanti karena per karatnya aja sudah beda 10-20%. Bayangkan kalau Anda punya 5 karat ya, perbedaannya misalkan dari 5.000 US per karat, misalkan dia ada 5 karat udah 25.000, itu ruginya. Oke, demikian tips dari saya, mudah-mudahan tips ini berguna. Apabila ada konten yang dibahas silahkan taruh komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.